Assalamualaikum Sobat The Old Gang, Sobat Arya Sena Cerita Pendakian, dan Sobat Basecamp Plus. Jangan lupa sebelum Anda tonton cerita-cerita kami, dukung terus channel Basecamp Plus, yaitu milik Mas Anang, dan channel gua Arya Sena Cerita Pendakian. Karena di channel Basecamp Plus gua akan sering sekali tampil sebagai narasumber, dan gue berdua Mas Anang sebagai owner dari Basecamp Plus juga akan sering bercerita versi tektokan ataupun gue sendiri ataupun Mas Anang sendiri yang akan bercerita tentang pengalaman kita berdua di masa remaja dulu. Pada kesempatan kali ini part 1 ada di channel gue dan part 2 ada di channelnya Mas Anang, yaitu Basecamp Plus. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk part 2-nya teman-teman usahakan subscribe channel Basecamp Plus, karena part 1 di gua, part 2-nya di Anang. Dan setiap cerita-cerita gua nih pasti seru, menegangkan, ada kocaknya, dan juga ada horornya. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita kami dengan terus dukung channel Basecamp Plus dari Mas Anang, atau nama lengkapnya Zulfikar Anang Rifani. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya kan? Jangan lupa juga tuh aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya Mas Anang. Notifikasi ya kan, sama Bang YouTube. Ini kita mau ngapain nih sekarang nih? Cerita apa nih Bang? Kayaknya yang seru waktu kita berdua di Rinjani, Nang. Berdua ya. Agung berdua mah. Kalau Rinjani kan ya, kita, maksudnya kan Rinjani kita rame-rame tapi kan ada lu. Iya, gitu. Iya betul. Paling nggak ada versi lu lah gitu. Karena di channel gue pernah gue ceritain, tapi tanpa lu nih Nang gitu. Dan Mas Anang di sini versinya Mas Anang aja ya. Tentunya gue juga akan mereview sedikit tentang apa yang gue rasakan pada tahun itu. Ya intinya tuh kita berangkat dari Jogja ya Mas Anang ya. Iya bener kan, kalau itu naik kereta dulu kan ke Lempuyangan ya. Iya, ke Lempuyangan. Naik kereta itu apa? Itu dulu sama yang siapa namanya? Empu Jaya. Dari Jakarta ke Jogja Empu Jaya. Iya. Dari Jogja ke Banyuwangi naik apa tuh namanya? Naik apa ya, kereta apa ya? Dewi Sri Tanjung ya, Sri Tanjung. Kita naik Sri Tanjung tuh ekonomi. Ekonomi lah, emang ekonomi kelas waktu itu ya. Kelas ekonomi. Berangkat pagi jam 8 sampai Banyuwangi jam 12 malam. Sampai ganteng nih kereta. Rokok habis berbatang-batang. Linting di kereta. Sampai berkaleng-kaleng. Iya itu kan waktu itu bener-bener ya kita mateng lah ya. Gila, udah kereta ekonomi berhenti mulu siang-siang hari. Aduh, sampai yang duduk itu samping sebelah sono tuh pindah ganti-ganti orang. Iya. Kita masih kita aja. Iya. Jangan lewat nggak jajan lagi. Udah kagak jajan. Aduh. Minum jarang, keretanya panas. Masya Allah. Kalau ada kondektur, negangkan. Sering ngiri-ngiri sedep. Iya. Karena kita ada yang tiketan tapi nggak semua. Nggak semua emang. Pokoknya seru dah ya. Emang kita di sana ya bagaimana caranya kita mengeluarkan dana sedikit kecil mungkin. Sekecil mungkin. Karena ini perjalanan yang cukup jauh ya menurut kita ya. Jauh lah. Dana cekak. Iya betul. Lanjut. Singkat kata, setelah 1 harian full kita menumpang kereta ekonomi Sri Tanjung, akhirnya sampailah kita pada tengah malam di stasiun Banyuwangi. Nah, di stasiun Banyuwangi ini masih ingat ke Mas Anang? Nginep ya gitu ya? Nah, kita nginep di stasiun Banyuwangi sampai pagi. Terus kita nongkrong di pelabuhan, ini enggak? Terus dikasih tripang, ini enggak kasih tripang? Ada orang mancing dikasih tripang kita. Nah, akhirnya dibuang-buang juga, bingung masaknya. Bau ya di jalan. Nah itu kita ketinggalan di sini Nang, karena ferinya juga telat sih waktu itu. Harusnya jam 3 udah ada kan feri. Iya sebenarnya itu telat. Iya tapi karena akhirnya
Akhirnya kita naik juga yang pagi, tapi kita udah ketinggalan tuh bis yang cuman sekali tuh Gili Manuk sampai ke Penangbai. Iya. Itu kan murah tuh. Dan bis itu cuma satu. Nah, kita ketinggalan. Itu dong, ya. Jam 3 juga itu bisnya. Jadi kita ketinggalan. Nah, harusnya kita memang naik ferry terakhir yang jam 11 itu. Tapi kan keretanya telat masuk Banyuwangi. Ingat nggak tuh Mas Anang selama di Banyuwangi? Banyuwangi ya. Kita di pinggir laut. Pinggir laut itu nunggu-nunggu aja sih. Duduk-duduk. Iya benar. Ngobrol nggak karuan. Kalau nggak salah Mas Anang mau nikah tuh ya? Enggak. Masih jauh. Siapa yang mau nikah? Emang itu waktu itu ada yang ngotot sih kan waktu itu. Ngikut karena dia mau nikah gitu. Padahal udah deket banget mepetnya. Gue bilang udah nggak usah ikut aja ntar ada apa-apa kita ya gak ngeri juga ya kan. Tapi memang kekeh tuh orang. Ya, pokoknya gue naik gunung nih, pokoknya terakhir deh ini pokoknya terakhir deh ini naik gunung katanya gitu. Pokoknya mau naik gunung yang lain. Pokoknya ini gue udah mau ya pensiun lah. Gantung keril lah. Keril nggak punya. Gantung. Ganti gantung sepak. Tapi dulu udah punya keril gak tuh, Bang Arya? Ya punya lah. Lain belum punya. Masih ada keril yang merah sampai sekarang nah. Itu tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2002 gua punya keril. Masih kuliah ya. Kalau masa SMA baru tuh ya kita pakai DP kan ya. DP keril gak minjem. Iya. Minjem nyewa. Oh minjem pura-pura lupa ya lama. Keril apes. Pura-pura minjem. Iya bener punyanya. Itulah bergunanya temen ya. Iya bergunanya itu. Si aku sampai lupa dia punya keril. Itu sampai sekarang. Bukan. Gue baru beli. Gue beli waktu itu 400.000. Tahun berapa tuh? 2002. 2002. Baru mau naik Rinjani. Naik Rinjani. Naik Rinjani ya gue pakai keril. Enggak bawa keril kayaknya. Gue bawa keril. Enggak, gue tahu yang bawa keril tuh mereka siapa? Judi, Bacul. Iya kan, dia mau Bacul sama Yodi Konde sama ya. Gue tahu dia tuh masuk ke ini dia bawa 4 keril. Lu nggak bawa keril waktu itu gue ingetnya tuh. Kan 4 keril 4 orang. Iya 4 orang iya kan gue bilang lu ngapain gitu kan. Berapa sebenarnya kan dia bertiga nih orang mau ini mengikut terus. Ya kan si Tunge nih ngotot katanya mau ikut mau kawin malah ngotot udah siap 4 tapi kan lu jinjain ini keril 4 tuh katanya emang udah rezeki lu kan. Dan gue kecopetan Nang. Iya gue kecopetan. Lu nggak ceritain tuh kecopetan ya? Ceritain ya. Iya di Jogja tuh gue kecopetan. Nah suratnya nanti kita pakai tapi kadang lu harus nanti di Madiun nanti ya. Terus ya singkat kata itu akhirnya jam 4 pagi lah kita dapat mobil yang ke Gili Manuk. Waktu itu ongkosnya udah naik ya, udah sekitar 10 ribuan satu orang sampai Gili Manuk. Ke Ubung Denpasar, inget gua tuh sampai Ubung itu sekitar jam 9-an kita, jam 9 atau jam 10 pagi. Terus kita lama tuh nongkrong di terminal Ubung karena kita waktu itu dipaksa-paksa naik angkot ini dan itu kita nggak mau. Akhirnya ada satu orang tuh yang betato tuh nanya bahaya supirnya. Akhirnya dia ngasih kita murah, itu berlima itu kita dikasih cepek. Gue ingat banget dikasih cepek. Ya udah akhirnya deal. Nah sebelum berangkat supirnya ingat nggak bakar dupa dulu, dia sembahyang dulu. Nah, setelah dia sembahyang barulah kita berangkat ke Padangbai. Kalau nggak salah Padangbai sih sebelum Padangbai juga ada tuh dia sembayangan juga tuh ya dia sekali juga di Pura ya. Di Pura apa namanya berhenti lagi nggak tahu Pura apalah. Dia berhenti lagi di Pura. Terus baru lanjut lagi kan. Iya. Itu sampai Padangbai sekitar jam 2-an. Jam 2-an ya. Jam 2-an dan gue inget kita masih lewat atas kan Mas Anang ya. Kalau kemarin gue kesana lewat bawah udah Mas Anang, atasnya udah nggak fungsi. Udah nggak fungsi kan? Ya jadi kita masuk bareng sama mobil. Beda sama dulu. Antara penumpang sama kendaraan bermotor kan dibedain ya maksudnya. Wah. Nah, jadi sekitar jam 2 itu kita naik ferry, kita masuk ke Lembar itu sore, inget nggak Mas Anang? Udah mau maghrib. Nah pas mau maghrib itu di atas kapal ingat ada yang datang supir
nawarin mau ringin nih gitu kan. Akhirnya kita naik terus nginep di rumah dia semalam. Iya betul ya. Nginep di Mas Bagi. Ya, coba Mas Anang coba review mulai dari di kapal tuh ngapain aja kita Mas Anang? Di kapal sih kita lihat itu ya pandangan itu ya laut lepas ya. Ya pas mau masuk kita ngeliat Gunung Agung ya. Gunung Agung terus ya pulau-pulau lah kecil ya. Ya sebelum nanti masuk laut lepas. Iya. Terus ya 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian kita sampai di Lembar ya. Itu pemandangan juga bagus banget Mas Anang karena udah sunset ya kita ya. Kita itu kalau nggak salah di kapal udah agak gelap ya. Iya, udah sunset, udah mau matahari tenggelam, terus kita didatengin supir helm. Iya, terus nego akhirnya cocok harga naiklah kita cuman kita nginep dulu di rumahnya karena takut malam-malam lewat hutan itu banyak rampok katanya kan. Musim rampok loh, musim rampok kalau nggak salah baru ada turis Jerman yang dirampok ya. Pokoknya waktu itu emang lagi ini ya panas-panasnya lah, lagi ngeri-ngerinya lah ya. Jadi ketika malam itu ya hampir 2 jam lah dari Lembar kita istirahat dulu di rumah si supir tuh di Mas Bagi. Cariin brem tuh ya? Ya dicariin brem kita, cariin brem. Besok paginya kita bawa buat naik. Dan pagi-pagi itu sesuai dengan janjinya si supir dia nggak nyari penumpang lagi langsung berangkat ke Sembalun. Siapa tuh yang naik ke atap? Lo apa Jong nggak? Gua naik ke atap kan pas yang di pegunungannya itu kan Jongga juga naik. Iya kalau gua di dalam gantian. Pokoknya tuh seru tuh ya. Kan ada fotonya tuh yang gua di atas juga kan. Ada fotonya nyimpen lah, gua mah nggak nyimpen. Lupa itu fotonya itu ada tuh pas di atas. Klisinya masih ada? Klisinya masih kayaknya. Yang di Agung ada nggak klisinya? Nggak tahu dah. Sayang banget itu di Gunung Agung 2 kita. Nah udah tuh kira-kira 2 jam kemudian sampailah kita di Sembalun ya Mas Anang ya. Sekitar jam 9 lah udah mulai panas. Terus registrasi waktu itu masih 7.500. Iya, soalnya murah banget itu ya. Iya, masih murah banget itu. Terus registrasi yang jadi ketua rombongan gua. Awalnya kita berlima tapi nanti pas di jalan kita jadi 7. Kita ketemu si Edwin itu di gunung atau di mobil sih? Pas barengan di gunung ketemunya. Di gunung ya pas di jalur ya, di Pelawangan ya, pas kita mulai naik ya. Enggak sebelumnya di ini yang pos air. Oh di pos air ya. Situ pas kita ngebes ya. Ngebes iya, bukan ya kita nginep situ ya. Ngebes sekali malam. Tidur semalam kan semalam serem banget itu. Nanti gue yang ceritain bagian seremnya, lu pasti lupa ya. Jadi kita waktu itu setelah proses registrasi sekitar jam 11 lah udah lagi trik-triknya jalan tenangin gak pakai payung. Wah keren ya, panas bener dah kayak anak sultan. Gayanya pakai apa hand body sunblock. Emang cuacanya situ panas ya itu ya, tapi terbuka kan Sabana Sabananya jauh banget. Itu jalan sekitar jam 11 akhirnya kita masuk pos 2 pos 3 pos 2 bener pos 2. Sekarang pohonnya udah rubuh pohonnya udah rubuh ya, pohonnya udah kering bagian longsor ya, bagian longsor. Nah itu menjelang maghrib sampailah kita ke pos 2 dan karena di situ ada air ya kita ngebes di posnya itu kan di dalam shelternya kan. Itu langsung masuk, anak-anak ada yang berani ngambil air karena apa? Kita waktu itu ngambil air saingan sama sapi kan. Leneng. Sapi banyak tuh ya. Banyak banget ratusan. Kalau di sapi itu kita nunggu dulu berapa lama baru kita ke situ ya. Iya, baru kita. Cuma air kotor. Enggak ada yang bersih. Iya, maksudnya kalau ada sapi kan percuma. Iya. Kobok-kobok dia buat minum dia. Biar rakin itu jam 7. Nah iya betul kita ketemu sama rombongan dari Gombong yaitu Edwin sama siapa sih satu lagi sih gue kayaknya Edwin doang ya sama Mas Edwin ya dan temennya 1 orang. Akhirnya kita satu camp di situ dan malam itu gue inget banget di atas pohon itu. Ya, kalau lo inget nih karena waktu ngambil air kan lo sama gue. Iya. Anak-anak kan yang ngambil kan.
inget nggak di atas ada miskun. Ya gue nggak tahu lah. Nanti biar Mas Anang yang cerita soal itu, ini versi gue. Dan gue begitu ngeliat Mas Anang jadi inget nih ya, waktu kemarin gue ceritain kayaknya nggak ada tuh. Padahal di pos 2 itu cukup menegangkan. Gue inget banget itu suara miskun dari atas pohon yang sekarang udah mati. Dia suaranya nggak ke kuntilanak ngikik, tapi dia suaranya lebih ke ini ya, lebih dia cekikikannya tuh lebih ke cekikan halus gitu. Tapi kecil gitu, tapi melengking. Itu kita langsung buru-buru, selesai ngambil air, masuk ke dalam tenda, terus kita masak. Anak-anak udah si Jonga udah minum CTM nih ya. Nah, terus kita tidur lah, terus bangun pagi-pagi. Nah, lu sekarang inget nggak di pos 2 itu? Kira-kira apa aja selain sapi? Coba silakan. Gue sih ingetnya sapi itu ya. Waktu itu kita sampai terus malam tuh ya, malam ya setelah pas maghrib tuh ya. Maghrib, kita sampai pos 2. Sapi itu ya benar datang luntung, lonang, beratusan. Sebenarnya mau ngambil air kan. Terus wah ada sapi mah jangan dah, ntar malah. Iya sampai jam 8 kalau nggak salah kita nunggu tuh sampai 2 jam. Iya. Terus setelah sapi lewat juga kita biarin aja dulu lah. Nah, biar bening. Ya, agak siapa tahu keinjek-injek jadi kotor ya, kita diemin aja dulu tuh. Terus kita si Edwin baru datang ya sama itu ya. Si Edwin baru datang dia malam-malam. Dia ngebesnya agak dia mau ngebesnya di jembatan malah. Kita malam nggak ketemu sebelumnya. Sebelumnya kita nggak tahu, pas pagi-pagi kita tahunya iya kalau nggak salah deh. Dan gue inget itu tempat emang serem lah. Iya. Emang waktu itu juga ya emang tegang, tapi gue waktu itu emang nggak berani ngeliat ke situ sebenarnya. Iya pohon sama kolong jembatan. Iya. Nggak berani itu, jadi gue pondongannya tuh waktu itu fokus saja. Kalau udah ada suara aneh-aneh, pokoknya gue fokus dah. Wah ini bakalan ada, kalau ngeliat ini gue bakal ada something. Susah tidur ya bener kan. Lebih baik kalau gue sih kalau begitu lebih baik ya menghindari ngeliat dia, fokus. Ngeliat sapi ya. Iya kayak kemarin tuh di Kawaratu juga kemarin tuh begitu tuh. Kalau nengok itu wah kayaknya ada something nih. Iya gue diem aja gue. Kalau ada gue lu manggil gue pasti. Iya ada temen lu kayak gitu. Maksudnya ya caranya begitu sih kita kalau misalnya ada suara aneh-aneh kita fokus aja dah. Jangan sampai kita mata sinak-sinik apalagi ke arah suara ya. Cari penyakit. Iya, misalnya apa ya nanti kita takut jadi bayang-bayang kalau kita jaga ini aja mental ya kan. Betul ya. Walaupun nanti ada sesuatu kita nggak ngelihat. Kita pura-pura nggak lihat dah. Pura-pura ngelihat ya. Cuekin sih sebenarnya cuekin ya. Biarin masing-masing ya. Ilmunya kan gitu kan. Udah masing-masing aja dah kita mah gitu aja ya dia. Iya, dia juga malu sendiri. Oh iya. Gitu. Lu gua. Emang gitu sih kalau udah aneh-aneh gitu. Udah kita masing-masing aja dah. Lu gua gitu. Tapi waktu itu emang gua dengar suara kita juga itu suara mana? Tapi gue fokus aja itu di mata air, gue diem aja ngeliatin lu ngambil air ya kan. Iya ngenterin. Soalnya kan airnya kecil itu nah. Iya lama kita bener. Lu ada teh kebo ya kan. Kita nyari teh kebo dulu. Jangan sampai air yang kita ambil dibawa teh kebo. Ada teh kebo. Waduh. Emang waktu itu mah barbar lah kebonya. Sapi ya, sapinya barbar lah istilahnya. Banyak itu, ratusan. Lendang. Dan nggak ada yang ngawon nang ya. Iya emang itu emang dibiarin aja gitu lepas. Tapi itu kalau ada yang nyuri konon katanya nggak bakal bisa ngambil. Iya. Dia masih nyasar terus. Itulah luar biasanya. Iya. Cut dulu sebentar. Korek. Alhamdulillah. Ya itu tadi ingatannya Mas Anang ya. Nah, jadi memang Mas Anang berasa ada sesuatu beda dengan gua yang memang melihat penampakan. Ya kalau di sini sebutnya kuntilanak ya. Kalau di daerah gua tuh sebutnya nak-nak ya. Itu Thailand ya. Intinya itu sepanjang malam gua nggak enak banget. Ya, gua sempat ngomong sama Mas Anang, nggak tahu Mas Anang ingat apa enggak waktu di ngambil air itu. Nah. Gua manggil ong.
Cuma dia nggak mau lihat tuh, bodo amat kata dia gitu kan. Itu ngambil air kita agak lama namanya, sekitar Lama lah, orang ini kan airnya sedikit itu. iya, setengah jaman itu untuk ngambil sederigen itu. Wah, berapa satu derigen sama berapa botol lah, itu agak lama karena kita nyari sumber air yang bersih. Setelah selesai ngambil air kita masak apa sih namanya? Kopi apa teh? Iya, Minuman doang kan. Karena maghrib-maghribnya kita udah makan kan. Iya. Sisa air itu kita pakai buat masak mie instan langsung, walaupun kan abis jalan tuh lapar ya. Nah malam itu gue merasakan nggak nyaman banget selama ada di pos 2 karena suara dari si wanita yang gue lihat duduk di atas pohon dengan pakaian putih-putih ya, tapi dia nggak dasar kain gitu, kain atau apalah, intinya dia agak berbeda dengan penampilan yang biasanya. Mungkin dia udah kenal mode kali ya. Nah, itu benar-benar membuat gue gak nyaman sama semalaman suntuk. Sampai menjelang pagi tuh gue baru bisa tidur. Tuh rencana kita berangkat pagi-pagi buta tapi ternyata kita jam 7 baru jalan. Iya. Lu yang marah-marah deh kalau nggak salah, coba ingat pagi-pagi. Wah, lu mah nggak kayak abang-abang lu nih. Abang-abang lu mah dulu sergep, gitu kan. Pada masak, enggak kita masaknya telat ya. Masaknya telat, iya. Tuh waktu itu ya kita makan jadi telat, terus ketemu banyak rombongan juga itu. Edwin, itu sama rombongan bule itu kita foto-foto ya. Ya dulu emang turis banyakan bule daripada orang kita. Lebih banyak ketemu bule besoknya kita. Terutama dari pos 2 mau ke pos 3, terus dari pos 3 tujuh Bukit Penyesalan sampai ke Pelawangan itu kita udah misa-misa bareng sama bule. Gue bareng sama si Pablo. Gue ingat banget tuh bareng sama Pablo, bule Spanyol. Ya, gue sepanjang jalan ngobrol sama dia tuh. Nah, lu anak-anak di bawah. Kan yang duluan sampai ke ini, ke Pelawangan Sembalun gue. Terus baru lu dah tuh. Terus barulah kita ketemu Edwin. Kalau iya ketemu Edwin di Pelawangan, Iya. Di Pelawangan kita bareng sama Edwin. Iya, pokoknya kita akhirnya gabung lah sama rombongan itu ya, Edwin. Iya. Itu jangan tanya ya, Nyoy Maronyo ya jalurnya. Walaupun Nyoy Maronyo alias bikin dengkul nangis-nangis dan jerit-jerit, juga kulit terasa terbakar, tetapi jikalau cerah itu sepadan ya dengan pemandangannya. Luar biasa ya, bagus banget ya. Emang Rinjani via Sembalun itu panas karena full terbuka, tetapi di balik itu semua itu ada sesuatu yang dibayarkan ya, dengan perjuangan kita, dengan tekad kita, itu betul-betul memanjakan mata. Iya. Jadi walaupun kita nanti akan bertarung, benar-benar bertarung dengan fisik, mental di 7 Bukit Penyesalan itu, tetapi harga yang kita dapatkan itu sepadan ya, bahkan lebih kalau gue bilang. Karena nanti di Pelawangan Sembalun kita akan menyaksikan hamparan pemandangan yang luar biasa. Di mana? Nanti di hadapan kita itu di bawah, karena nanti Danau Segaranak itu dikelilingin tembok ya, tembok alami. Di bawahnya itu ada Gunung Barujari, dan di depan kita tuh akan ada sunset yang terbenam dengan sangat indahnya. Jadi kalau kita sampai di Pelawangan Sembalun tuh bisa dikatakan luar biasa. Bisa ya. Nah, coba silakan Mas Anang inget-inget dah di Sembalunnya tuh. Sembalun. Pelawangan ya. Kalau Pelawangan kita emang harus kita kejar ya, supaya kita ya datang jam berapa ya, sebelum jam 5 ya. Dari kita tuh dari bawah tuh harus benar-benar prepare tuh, fisik maupun ini ya logistiknya ya, supaya kita nggak ke malam, nggak ke sorean tuh untuk lihat sunset ya kan. Sunset karena memang super indah Mas Anang. Super indah di situ sunsetnya. Ya kalau nggak awan ya. Iya laut, jadi kayak karpet awan di bawahnya itu cakep banget. Pokoknya intinya indah banget. Kalau emang pada mau ke Rinjani bisa kontak gua sama Mas Anang. Old Gang bisa aja nganterin ataupun bikin OT. Tentunya yang bisa gua Mas Anang ya, Mas Babe mungkin bisa. Geboy agak tanya nih kalau Geboy ya. Tapi pria berseragam. Iya, susah. Dia terikat tanggung jawab soalnya. Kode etik. Kode etik security lah.
Jadi bisa digambarkan nggak keindahan Indahnya itu kalau sunset itu emang benar-benar dahsyat lah di situ dah. Kita nggak usah sampai ke puncak ya. Nah, untuk sunset itu sunrise kita juga lihat di situ ya. Sunrise, sunset mengerikan Kan di situ ya. Benar-benar indah. Di Palawangan itu emang bukit gitu ya. Ujung bukit itu ya. Iya, betul gitu. gunungan. Itu dahsyat lah keindahannya. Iya, di depan mata itu menghampar lah. Iya. Sebelah kiri puncak Rinjani. Iya, kalau lagi cerah tuh. Tuh. Sunset pas deket danau gitu ya. Ya, di belakang danau. Iya, pas danau tuh. Di depan kita percis. Wah, sama itu indahnya bermain ya. Subhanallah, luar biasa. Jadi teman-teman yang mau menyaksikan keindahan sunset, terutama sunset Mas Anang. Kalau sunrise kurang. Kalau sunset memang top banget dari Pelawangan Sembalun. Udahlah, sampailah kita di sana lagi. Nah, kita buka tenda. Yang turun ngambil air siapa tuh yang nemenin gue Mas Anang ke bawah? Saya lah, siapa Kita lagi? berdua ya? Iya, kita Iya. berdua sambil curhat ke sini. Iya, Ya kan? nangis-nangis. Bantuan ya mau nikah ya kan. Langsung dah tuh keluar semua ya kan. Ceritanya sebenarnya dia mau curhat tuh nggak mau kerjaan sebenarnya. Karena dengar gua mau naik jadi ya wah tepat enak juga curhat di Rinjani. Bagus kan? Iya kan? Iya kan? Pelipur lara. Sambil pemandangan ya kan. Ambil mewah juga seru. Iya, pokoknya niatnya emang begitu kayaknya nggak kurang lebihnya begitu tuh. Dan saat itu lagi rawan masalahnya. Iya rawan Pencurian sama monyet. Monyet di situ emang monyet ya. Nah, monyet sama yang nyuri juga. Jadi kita tuh akhirnya setelah ngambil air, gua habis curhat di air, kita naik ke atas menyaksikan pemandangan. Kita bikin api unggun sih enggak ya? Bikin. Oh bikin ya, kita bikin api unggun. Sebentar dikit lah, nggak banyak karena kan kita Susah kayaknya. kayaknya ada di bawah itu yang di inian air. Oh ya di air kita ngambil Kan kayu. ada kayu-kayu Nah, sedikit kita ya. bawa ya. Kita bikin api situ sebentaran tuh. Terus ya Masak. Harus tidur karena jam 2 udah harus kita start, harus kan. start ya. Itu buru-buru tidur tuh. Tapi karena waktu itu situasi rawan oleh monyet dan pencurian barang, akhirnya yang udah pernah ke Rinjani dikorbankan nih. Yang itu kan gue udah pernah, Anang udah pernah. Yang lain kan belum pernah. Ya udah akhirnya gue sama Anang tuh ngalah. Oh ya kita bangun waktu mereka persiapan muncak juga kita bangun kan. Bangun ya masak juga kita makan juga. Makan terus kita keluar ngeliatin bintang muncak Iya, mana. bintang ya. Itu benar-benar indah banget ya. Pemandangan Pelipur lara pokoknya. Benar. Cerah waktu itu ya. cerah banget. Pokoknya 7 bidadari yang lagi telanjang aja kalah indah nih. Benar-benar indah banget. Terus gua ngobrol-ngobrol kita di situ lagi. Iya. Curhat ya. Ya iyalah. Curhat sampai pagi ya. Sampai pagi. Emang tujuannya kayak curhat. Emang pas ini ke puncak juga udah nggak nafsu kita ya. Gak nafsu. Udah pernah masalah kan kita udah Ngebayangin susahannya. jalannya ya. Udah gitu kebenaran ada maling gitu kan sama monyet. Jadi omongan ada rampok ke maling sama monyet. Jadi kita ya Jaga. merelakan diri lah. Jaga ya, bukannya jaga aja mau curhat masa ke puncak curhat. Waktu itu hanya belasan orang ya. Hanya belasan orang di Pelawangan Senang. Enggak lah kita bertiga aja tuh. Kita tiga di- rombongan. Iya maksudnya yang naik ke atas tuh hanya belasan orang. Iya, nggak banyak. Nggak banyak dan yang jaga dari 3 tenda itu kita berdua. Karena kan yang lain belum pernah semua. Kita udah pernah gitu kan.